Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian kelas 9 siswa-siswi MTS Miftahul Huda Maguan Kalirembang. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Pak Cip akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Perlu anak-anak tahu bahwa materi ini adalah materi yang nanti akan disampaikan pada tengah semester ya, artinya materi setelah setengah semester. Tapi karena anak-anak kelas 9 tidak ada mid semester, maka pembelajaran ini langsung berlanjut begitu ya. Dan perlu saya ingatkan kembali untuk anak-anak yang kemarin belum mengerjakan tugas uji kompetensi yang dikirimkan lewat Google Google Chrome kemarin ya. Maka saya harapkan anak-anak tetap mengerjakan dan masih saya tunggu. Kita mulai saja pembelajarannya pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia dimulai dari awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah yang jelas peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perubahan dan berkesinambungan baik se-Indonesia sejak kemerdekaan hingga masa reformasi secara kronologis sampai dengan nanti masa Orde Baru dan sampai masa reformasi ya. Nah, pada materi ini kita akan membahas beberapa tahap, diantaranya adalah pada masa awal kemerdekaan yang mana dimulai pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Kemudian disusul masa demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Kemudian sampai dengan masa demokrasi terpimpin yaitu tahun 1959 sampai dengan 1965. Menyusul yang terakhir yang masa sebelum reformasi adalah masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998, dan yang terakhir adalah masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Jadi anak-anak perlu ketahui bahwa Indonesia sejak masa kemerdekaan sampai dengan masa yang sekarang telah mengalami ada 1, 2, 3, 45 masa ya. Dari masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, masa Orde Baru sampai dengan masa reformasi. Nah, masa reformasi ini belum berubah sampai dengan sekarang. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang masa awal kemerdekaan sampai dengan masa reformasi ya. Nah, pada masa awal kemerdekaan dimulai dengan adanya pembentukan BPUPKI dan PPKI. Tentunya anak-anak pernah mendapat pembelajaran dulu waktu kelas 7 atau kelas 8 tentang apa arti BPUPKI maupun PPKI. Jadi sebenarnya kemerdekaan Indonesia dulu itu didahului dengan adanya pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan juga PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah suatu badan atau organisasi yang dibentuk oleh Jepang untuk memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia yang sering dikenal dengan istilah janji September. Jadi anak-anak mungkin pernah membaca pada kelas 8 juga dulu ada yang namanya janji September, di mana Jepang memang di dalam melakukan penjajahan ke beberapa negara itu sering memberikan harapan atau menjanjikan kemerdekaan, termasuk Indonesia. Nah, makanya di dalam BPUPKI ini kita kenal dengan istilah Dokuritsu Jumbi Kosake. Dan yang PPKI sering disebut dengan istilah apa? Dokuritsu Junbi Inke gitu ya. Saya kira anak-anak sudah hafal itu ya. Nah, kita memasuki proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan ini diawali dengan peristiwa Rengas Dengklok. Dulu pernah saya sampaikan bahwa Rengas Dengklok itu adalah suatu peristiwa di mana Bung Karno
itu diculik, ya istilahnya diculik, tetapi bukan untuk disakiti, tetapi untuk diasingkan dari Jakarta, kemudian dibawa oleh para pemuda menuju ke Rengas Dengklok. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Soekarno itu tidak mendapatkan pengaruh dari Jepang. Jadi bukan untuk diapa-apakan, tidak, tetapi karena di situ ada pertentangan kaum muda dan kaum tua, karena kaum muda itu menginginkan segera Indonesia itu segera merdeka, maka Soekarno itu kemudian diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok, ya. Nah, kemudian pada peristiwa Rengas Dengklok ini belum menjadi presiden, ya. Soekarno kemudian dibawa ke Rengas Dengklok dan diminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena memang ini adalah kesempatan di mana Jepang pada waktu itu adalah mengalami kekalahan terhadap sekutu. Makanya kemudian Soekarno juga menyanggupi itu, dan kemudian Soekarno dibawa kembali ke Jakarta untuk menyusun naskah proklamasi di kediaman Laksamana Muda Maeda, begitu, ya. Ini ada gambaran seperti ini. Jadi, nah ini pada di rumah Laksamana Maeda ini ada beberapa tokoh, ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, kemudian pada pagi harinya setelah satu malam membuat penyusunan naskah proklamasi di depan rumah Soekarno ini, maka dilaksanakanlah pembacaan naskah proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno, ya. Ditandangani Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Dan siapa yang ngetik naskahnya? Yang mengetik adalah Bapak Sayuti Melik. Oke, ya. Nah, di samping itu setelah adanya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus ini diadakan pembentukan pemerintah daerah. Jadi di sini nanti PPKI mengadakan beberapa sidang. Jadi setelah tanggal 17 Agustus, yaitu tanggal 18 Agustus ini diadakan sidang, di mana dalam sidang itu PPKI mengesahkan beberapa hal. Di antaranya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Nah, pada masa sidang kedua, PPKI pada tanggal 19 Agustus 45 menetapkan 8 provinsi di Republik Indonesia yang dikepalai oleh gubernur. Provinsi itu adalah meliputi Jawa Barat, Sumatera, Jawa Tengah, Sunda Kecil, Nusa Tenggara, Maluku, dan Kalimantan. Nah, Kalimantan itu dulu sering disebut dengan istilah Borneo, ya. Jadi Pulau Borneo itu adalah Pulau Kalimantan. Nah, di sini pada pemilihan presiden dan wakil presiden, ya, pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini kemudian Otto Iskandar mengusulkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Nah, ini ya dibentuk pada pada sidang kedua PPKI juga dibentuk 12 kementerian negara, sehingga ini menjadi kabinet yang pertama yang ada di Republik Indonesia. Kemudian juga pada sidang ketiga PPKI, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 45, pada sidang ketiga dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, di mana KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo, ya. Ini. Jadi tadi sidang pertama tanggal 18 Agustus, sidang kedua tanggal 19 Agustus, dan sidang ketiga tanggal 22 Agustus 1945. Di samping itu juga dibentuk